kau yang sebaiknya ikut bersamaku dan mengikutinya. Berhentilah menjadi binatang dan jadilah setidaknya manusia. Ledakan tawa dan ejekan adalah jawaban mereka. Hanya seorang Romawi yang sudah tua yang berkata, hormatilah perempuan itu. Dia bebas untuk melakukan apa yang disukainya. Aku akan membelanya. Dengarkan pemimpin itu. Apa anggur semalam membuatmu sakit? Tanya seorang pemuda. Tidak, dia khawatir akan kesehatannya sebab punggungnya sakit, jawab yang lainnya. Pergilah kepada si Nazaret dan minta dia menggarukkannya untukmu. Aku akan pergi dan memintanya untuk menggaruk luruh kotoran yang aku dapatkan dengan bersamamu, jawab orang tua itu. Oh, Krispus sudah menjadi rusak pada usia 60 tahun, kata banyak dari antara mereka sambil tertawa. Sementara mereka membentuk sebuah lingkaran sekelilingnya. Tetapi laki-laki bernama Krispus itu tidak peduli diejek dan dia mulai berjalan di belakang Magdalena dan mereka tiba di tempat Yesus yang telah berhenti di bawah naungan sebuah bangunan indah yang menempati dua sisi alun-alun dengan serambi-serambi yang bertiang-tiang dan bangku-bangku. Dan Yesus tengah berurusan dengan seorang ahli Taurat yang mencelanya sebab berada di Tiberias dengan rombongan yang demikian. Dan mengapa kau di sini? Sejauh menyangkut Tiberias. Dan aku katakan padamu juga bahwa ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan pula di Tiberias. Bukan, lebih banyak di sini dari di tempat lain manapun, jawab Yesus. Mereka tidak dapat diselamatkan. Mereka adalah orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang berdosa. Aku datang untuk orang-orang berdosa, guna membuat Allah yang benar dikenal semua orang. Semua orang, aku datang juga untukmu. Aku tidak butuh guru ataupun penebus. Aku murni dan terpelajar. Aku harap kau cukup terpelajar untuk memahami kondisimu sendiri, dan engkau untuk mengetahui betapa berteman dengan seorang pelacur mendatangkan image buruk bagimu. Aku mengampunimu juga atas namanya. Dalam kerendahan hatinya dia sudah membatalkan dosanya. Sementara kau menggandakan dosamu dalam kesombonganmu. Aku tidak punya dosa. Kau punya dosa yang berat. Kau tanpa kasih. Ahli Taurat itu mengatakan, enyah dan berlalu pergi. Itu salahku, guru, kata Magdalena. Dan melihat wajah pucat Santa Perawan, dia mengerang, ampunilah aku. Aku menyebabkan putramu dihina. Aku akan undur diri. Tidak, kau akan tinggal di mana kau berada. Aku menghendakinya, kata Yesus dalam suara tajam. Matanya berkilat dengan kemuliaan. Ada otoritas begitu rupa yang memancar dari keseluruhan pribadinya hingga nyaris mustahil menatapnya. Ia lalu menambahkan dengan lebih lembut, tinggallah di mana kau berada. Jika orang tidak dapat tahan berada dekatmu, biarkan dia pergi sendiri. Dan Yesus kembali berjalan menuju bagian barat kota. Guru, seru Romawi tua yang kekar itu, yang membela Magdalena. Yesus berbalik, mereka menyebut engkau guru, dan aku menyebut engkau demikian juga. Aku sangat ingin mendengarmu berbicara. Aku separuh filsuf dan separuh pendosa duniawi. Tetapi mungkin engkau dapat menjadikanku seorang baik. Yesus menatap tajam padanya seraya berkata, aku akan meninggalkan kota di mana binatang manusia berkuasa dan penghinaan merajalela. Dan ia kembali berjalan. Laki-laki itu mengikutinya dengan susah payah dan dengan mencucurkan keringat, sebab Yesus berjalan dengan langkah-langkah lebar sementara dia gemuk dan agak tua dan berbeban kejahatan. Simon menoleh ke belakang dan memberitahu Yesus, biarkan dia berjalan, jangan hiraukan dia. Sesaat kemudian Iskariot berkata, tetapi orang itu mengikuti kita. Itu tidak benar. Kenapa? Karena kasihan atau ada alasan lainnya? Kasihan padanya? Tidak, sebab lebih jauh di belakang ada si ahli Taurat dan orang-orang Yahudi lain yang mengikuti kita. Biarkan mereka, akan lebih baik jika kau mengasihaninya daripada mengasihani dirimu sendiri. Engkau, guru, tidak, dirimu sendiri, Yudas. Jujurlah dalam menyatakan perasaan-perasaanmu dan mengakuinya. Aku sungguh mengasihani si orang tua itu juga. Adalah sulit, engkau tahu. Untuk mengimbangimu, kata Petrus yang mencucurkan keringat. Adalah selalu sulit untuk mengikuti kesempurnaan, Simon.
Laki-laki itu mengikuti mereka dengan tanpa kenal lelah, berupaya tinggal dekat para perempuan. Yang meski begitu, kepada mereka dia tidak berbicara. Magdalena menangis diam-diam di balik kerudungnya. "Jangan menangis, Maria," kata Bunda Maria menghiburnya dan menggandeng tangannya. "Kelak dunia akan menghormatimu. Hari-hari pertama adalah hari-hari yang paling menyakitkan. Oh, bukan untuk kepentinganku sendiri, melainkan karena dia. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri jika aku adalah penyebab masalah baginya." Apakah engkau mendengar apa yang dikatakan ahli Taurat itu? Aku mendatangkan image buruk baginya. Putri yang malang, tidak tahukah kau bahwa perkataan-perkataan macam itu telah senantiasa didesiskan sekelilingnya bagai begitu banyak ular jauh sebelum kau berpikir untuk datang kepadanya? Simon memberitahuku bahwa mereka mendakwanya atas hal itu bahkan tahun lalu, sebab ia menyembuhkan seorang perempuan penderita kusta, yang dulunya seorang pendosa, yang dilihatnya hanya ketika ia mengerjakan mukjizat dan tidak pernah dilihatnya lagi, dan yang usianya lebih tua dariku, dan aku adalah bundanya. Tidak tahukah kau bahwa ia harus pergi dari air jernih sebab seorang saudarimu yang malang telah pergi ke sana untuk ditebus? Bagaimana mereka dapat mendakwanya jika ia tanpa dosa? Dengan mengatakan dusta, dan di manakah mereka mendapatkannya? Dalam misinya di antara manusia. Perbuatan baiknya mereka pergunakan sebagai bukti akan dosanya. Apapun yang harus dilakukan putraku, mereka akan selalu menganggapnya sebagai dosa. Jika ia undur diri ke pertapaan, ia akan bersalah sebab menelantarkan umat Allah. Jika ia datang di tengah orang banyak, ia bersalah sebab melakukannya. Ia selalu bersalah, sejauh menyangkut pendapat mereka. Jadi, mereka jahat penuh kedengkian? Tidak, mereka secara berdegil buta terhadap terang. Yesusku adalah yang abadi disalah mengerti, dan ia akan lebih dan lebih lagi menjadi demikian. Dan tidakkah itu mendukakanmu? Engkau kelihatan begitu damai tenang bagiku. Diamlah, aku merasa seolah hatiku dibungkus dalam duri yang bernyala-nyala, dan setiap kali aku bernapas aku ditembusi olehnya. Tapi ia tidak boleh tahu, aku berjuang untuk kelihatan damai tenang, demi menopangnya dengan damai tenangku.